Ya, ini silakan. Bang Suma ini orang berkarisma. Jadi Biasa aja. saya justru banyak belajar. Ya kan, jelaskan Yesus itu adalah nabi. Iya, saya lihat pada Ibrani pasal 1 ayat 1 yang menjadi perantaranya Allah adalah nabi-nabi. Jadi Yesus itu seorang nabi seperti contoh begini. Dia menyampaikan, aku adalah yang awal dan yang akhir. Abraham belum ada, aku telah ada. Jadi yang berbicara itu adalah roh yang Allah taruh di dalam dia. Iya, jadi dia adalah utusan atau malaikat Jibril itu sendiri. Jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa roh Allah di dalam dia. Seperti saya telah sampaikan terlebih dahulu, jabatan Yesus itu adalah Kristus, artinya yang diurapi, yang diberikan kuasa, yang diberikan otoritas dari Allah itu sendiri. Gitu. Jadi sebetulnya kalau menurut hemat saya, bahwa Yesus itu setelah dilahirkan dan dibaptis, burung merpati menyertai dia. Sejak saat itu dia dikuasai oleh roh utusan Allah itu sendiri. Jadi dia itu adalah hikmatnya Allah. Begitu. Bukan berarti firman menjadi manusia. Itu pandangan pribadi saya. Bukan berarti firman menjadi manusia. Tetapi firman yang adalah roh Allah masuk di dalam dia. Dengan contoh seperti saya telah sampaikan tadi. Ya, saya pikir sampai di situ dulu. Oke, baik. Makasih Pak atas paparan-paparannya terkait dengan apa yang Bapak imani dengan takaran keimanan terhadap kondisi Yesus yang sesungguhnya. Saya rasa warnanya itu hampir sama coraknya dengan iman kami Islam. Kalau di dalam pengajaran kami memahami bahwa ada manusia mulia, ada manusia suci yang kemudian diutus oleh Allah kepada Bani Israel. In huwa illa abdun an'amna alaih wa ja'alnahu mathalan li Bani Israel. Jadi sosok Nabi yang suci ini kemudian kami kenal dengan sebutan Nabi Isa alaihi salam, yang kata Allah tiada lain hanyalah seorang hamba Allah. Jadi Nabi Isa adalah Abdullah yang kemudian diberi nikmat kenabian kepadanya sesuai dengan corak yang Bapak Pendeta sampaikan tadi. Jadi Nabi Isa ini memang memiliki kedudukan yang spesial di tengah-tengah kaum Bani Israel, di mana Bani Israel ini adalah keturunan Nabi Ibrahim atau Abraham, di mana mereka adalah umat yang senantiasa diberikan keistimewaan oleh Allah, karena pada mereka itu selalu diutus nabi-nabi dan juga kitab suci. Lalu kemudian terkait dengan pemahaman kami terhadap beliau Nabi Isa alaihi salam, Allah juga mengatakan wa innahu la ilmul lisa'ah wala tamtarunna biha fattabi'un hadza siratun mustaqim. Jadi beliau Nabi Isa alaihi salam ini ditekankan di dalam Al-Quran adalah menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Oleh karena itu kemudian seruan Allah, fattabi'un, jangan ragu, fala tamtarunna biha, jangan ragu. Lalu kemudian Allah mengatakan di dalam pernyataan Al-Quran ini, hadza siratun mustaqim, ini adalah jalan yang lurus. Apa jalan lurus itu? Memahami bahwa Nabi Isa adalah pertanda akan datangnya hari kiamat kemudian. Wala yasuddannakum syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh setan, sungguh setan itu adalah musuh nyata bagi manusia. Lalu kemudian lebih jauh kami memahami, walamma ja'a Isa bil bayyinah qala qad ji'tukum bil hikmah. Ya, ini seirama dengan yang Bapak Pendeta sampaikan tadi, bahwa ketika Nabi Isa datang membawa keterangan, dia menyatakan kepada Bani Israel, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah, dan kedatanganku untuk menjelaskan kepadamu Bani Israel sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada. Ending dari pengajarannya kepada Bani Israel, innallaha, sesungguhnya Allah, huwa, dia, Rabbi, Tuhanku, wa Rabbukum, dan Tuhanmu, fa'abudu, maka mari yuk kita sama-sama menyembah kepada Allah. Hadza, ini siratul mustaqim, jalan petunjuk yang lurus. Nah ini yang kemudian kami pahami, Islam datang itu tidak didahului oleh kajian-kajian kemudian menentukan atau memilih dalil-dalil dalam kitab-kitab sebelumnya,
lalu dirangkum dalam sebuah kitab yang kemudian kami sebutkan Al-Quran. Tetapi Al-Quran itu datang secara berangsur-angsur menceritakan sesuatu yang kami belum tahu sebelumnya. Lalu kemudian dengan berdampingannya Kristen dan Islam, barulah kami melihat dengan mata kepala, oh ternyata apa yang diurai di dalam Al-Quran itu juga diurai dalam kitab-kitab sebelumnya, termasuk kitab terjemah. Bahwa Nabiullah Isa alaihissalam itu datang kepada Bani Israel membawa hikmat, kemudian mengajarkan Bani Israel menyembah hanya kepada Allah dan mengajak Bani Israel memahami dirinya sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah. Jadi corak ini kemudian banyak di antara teman-teman Kristen, Judaism yang kemudian menjadi mualaf karena menemukan adanya corak yang sama, warna yang sama antara pengajaran Al-Quran, lain hal di dalam Bible yang kemudian berkesesuaian dengan Al-Quran. Namun di dalam Bible itu tidak semuanya berkesesuaian, oleh karena adanya ajaran Paulus yang kemudian mengajak manusia untuk menuhankan kepada Yesus yang adalah utusan Allah. Saya kira begitu pandangan saya secara umum, Pak Pendeta. Kiranya bisa diluruskan ketika ada yang keliru dan ditambahkan jika ada yang kurang. Silakan. Saya pikir Pak itu sudah pas itu, tidak ada lagi yang dibantahkan. Cuman saya Masya ingin Allah. Ya, silakan. menambahkan saja Pak Junior, menambahkan. Anda telah singgung bahwa banyak yang mualaf oleh karena mendengarkan apa yang Anda katakan itu. Itu tidak salah. Kenapa? Rata-rata orang yang mualaf itu mereka masuk Islam karena mengikuti Yesus Kristus. Saya berikan contoh. Kenapa banyak orang yang mualaf? Pertama, Yesus pernah bilang begini, Allah satu-satunya Tuhan dan aku Yesus adalah utusan. Dan banyak para pendeta keliru, saya katakan keliru. Karena mereka mengatakan bahwa Yesus itu Allah, Yesus itu adalah Tuhan. Mana dalilnya? Tidak ada. Lalu selanjutnya, Yesus Kristus itu datang ke dunia tidak merombak Torah tapi menggenapi. Pengertian menggenapi terungkaplah Yeremia pasal 31 ayat 33. Pada hari-hari terakhir aku akan menaruh hukumku pada hati mereka. Nah itu hal yang merupakan dalil yang berdasarkan kepada Isa Al-Masih itu sendiri yang dipegang oleh sahabat-sahabat saya Muslim. Lalu ketiga, Yesus Kristus itu mengajarkan dalil yang dipegang oleh Islam itu sendiri. Misalnya, satu ketika Yesus Kristus dia membasuh murid-muridnya, kaki mereka. Lalu Tuhan Yesus atau Tuhan Yesus bilang begini, jika kamu tidak melakukan hal ini, kamu tidak bisa berada pada kerajaan Allah. Dan pada dasarnya sebetulnya siapa yang melakukan hal itu? Muslim atau Kristen? Justru yang melakukan itu adalah Muslim. Karena mereka sebelum beribadah wudhu bukan cuma kaki dibasuh tetapi bagian tubuh itu. Ini menunjukkan hal-hal yang perlu dibenahi, hal yang kotor kita harus bersihkan. Lalu selanjutnya Isa Al-Masih itu mengajarkan dalil doa dan penyembahan yang benar dalam bentuk praktika cara berdoa yang benar. Yesus menundukkan kepalanya sampai kepada dasar bumi, lalu murid-muridnya mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan ini juga justru pada umumnya merupakan dasar oleh orang-orang Muslim yang mengikuti Yesus. Jadi saya mengetahui persis bahwa Muslim itu yang paling tepat adalah pengikut Kristus atau Yesus. Bukan berarti saya katakan Kristen tidak pengikut Yesus, tetapi pada dasarnya apa yang dilakukan oleh Yesus itu dilakukan oleh Muslim. Dan dalam